Ditanyakan kepada saya bagaimana kesannya, ini luar biasa, acaranya besar sekali. Yang dihadiri oleh Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden dan Panglima dan Kepala Staf 3 Angkatan, juga termasuk Bapak Kapolri hadir, dan sejumlah perwira-perwira tinggi, perwira, pokoknya padat sekali. Dari juga perwira-perwira tinggi dari Polri juga hadir. Ini adalah acara yang pertama sekali adalah pemekaran struktur militer TNI yang nama dia membentuk 6 Kodam, ya, Komando Daerah Militer. Komando Daerah Militer itu masing-masing berada di Riau, nah, meliputi Riau dan Kepulauan Riau. Itu Kodam yang terbentuk pertama. Yang kedua adalah Sumbar dan Jambi. Jadi ada Kodam tersendiri. Yang ketiga adalah Lampung dan Bengkulu. Yang keempat Kalteng dan Kalimantan Selatan. Ya, jadi itu sendiri. Nah, jadi yang kelima itu adalah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Jadi tadinya dirangkap dari Merdeka Manado, tapi sekarang itu disatukan dengan Sulawesi Barat. Dan keenam itu adalah ada Kodam yang berada di Merauke, Papua. Tentu orang pertanyaan, mengapa ini terbentuk? Dari pembentukan Kodam, tidak hanya Kodam yang dibentuk, tapi pemekaran, ya, struktur daripada angkatan laut juga dimekarkan, tapi bukan Kodam, dan dengan struktur dengan struktur yang ada dibentuk di angkatan laut juga dimekarkan luas. Dan yang paling menonjol adalah adanya keputusan untuk menentukan 6 angka. Jadi Kopassus dimekarkan jadi 6 grup. 6 grup itu, masing-masing 6 grup itu berada di Banten. Jadi di Banten ada 1 grup Kopassus, kemudian di Solo ada grup Kopassus, kemudian di Dumai, ya, Dumai ada 1, Penajam di Kalimantan Timur, dan juga Kendari ada, walaupun di sana itu ada Kodam Sulteng, tapi ada Kopassus juga ditempatkan. Dan juga terakhir itu adalah pemekaran Kopassus, pembentukan grup Kopassus. Yang terakhir adalah di Timika. Jadi kalau Kodam ada dimekarkan, ada di Merauke, di Timika ada Kopassus. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa sedemikian dimekarkan? Tentu bahwa ini didasarkan pada perkiraan strategis. Nah, perkiraan strategis melalui olahan-olahan daripada intelijen dan juga daripada bahasan-bahasan staf internal daripada Angkatan Darat, Laut, dan Udara, dengan melihat tantangan, hambatan, dan ancaman yang diperkirakan akan ada. Ya, dengan melihat kecenderungan berbagai hal yang terkait dengan perang-perang yang terjadi. Di mana ada peperangan itu, yang pertama adalah perang dagang. Pertama adalah perang psikologi. Perang psikologi itu kayak berita sekarang, oh sudah kalah misalnya negara ini, padahal belum kalah. Itu perang psikologi. Sudah mati semua 100, padahal tidak ada yang mati. Perang psikologi. Yang kedua perang dagang. Yang ketiga perang mata uang. Yang keempat ini adalah, ya, perang yang berkaitan dengan perang, ya, dengan senjata seperti itu. Yang paling terakhir adalah perang senjata biologi.
Itu yang paling berbahaya. Tetapi dengan melihat satu kekuatan besar yang kemungkinan besar terjadi di Asia Pasifik ini, antara ya seperti diucapkan oleh Bapak Menteri Pertahanan, kemungkinan itu antara Cina dan Amerika terkait dengan beberapa kepentingan di Asia ini, itu kita harus siap benar. Dan juga pergolakan-pergolakan beberapa negara ASEAN seperti itu. Nah, mengapa harus begitu? Tentu orientasi penentuan daripada pembentukan Kodam dan 6 grup Kopassus itu, dan juga dengan Angkatan Laut dimekarkan dan lain sebagainya, itu adalah bagian daripada pernyataan, saya ulangi, pernyataan negara Republik Indonesia melalui Bapak Presiden, bahwa kami siap untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang datang dari luar maupun datang dari dalam. Jadi gelar pasukan operasional yang besar-besaran itu adalah pernyataan bahwa TNI, bahwa negara Republik Indonesia bersama TNI dan rakyat Indonesia siap untuk mempertahankan negara bila itu terjadi. Dan juga siap untuk melawan kalau ada hal-hal yang harus memaksa untuk perang. Bapak Prabowo sendiri menyatakan negara kita tidak suka perang. Tetapi kita terlalu lama diperlakukan ya dengan semena-mena dan tidak ada waktu untuk membangun negara kita. Maka saatnya kita, TNI itu harus kuat. Dengan kuat kita ada kesempatan untuk membangun negara ini. Itu pernyataan. Pernyataan gelar operasional prajurit di sana itu adalah pernyataan. Jangan dikira hanya dipilih biasa. Daulat. Kita ini negara merdeka. Kita tidak bisa dibuat semena-mena lagi. Itu pernyataan yang sangat tegas. Jadi adanya gelar pasukan operasional situ dan juga kehormatan militer. Di sana juga ada yang tadinya misalnya detasemen Danjen di Kesatuan Kopassus itu dulu adalah batalion. Nah, di Marinir itu adalah Korps Marinir. Jadi dari Kopassus dijadikan sekarang itu adalah yang memimpin di Kopassus dijadikan Panglima. Jadi Panglima Batalion Kopassus, kemudian yang memimpin di Marinir sekarang ini Mayor Jenderal, sekarang Panglima Marinir, pasukan Marinir dengan pangkat Letnan Jenderal dinaikkan. Nah, Panglima Batalion Kopassus. Nah, Kopassus juga ditambah itu. Nah, Panglimanya dinaikkan jadi dari Mayor Jenderal, jadi tadi Marinir, Mayor Jenderal, Mayor Jenderal TNI Marinir Endi Supriyadi dinaikkan menjadi Letnan Jenderal Marinir. Nah, Pak John Aprian itu Komandan Mayor Jenderal Kopassus, Mayor Jenderal TNI di Kopassus, dia akan jadi Letnan Jenderal. Demikian juga di pasukan elit Angkatan Darat, Komando Pasukan Gerak Cepat, itu yang pimpin itu menjadi Letnan Jenderal. Jadi semua bintang 3. Apa maksudnya menjadi Panglima? Supaya bekerja sama ini, jadi tidak perlu menunggu perintah. Langsung bisa bergerak bersama dengan pasukan-pasukan lainnya kalau terjadi. Yang menarik di sini bahwa peningkatan struktur dari TNI itu maupun jangkauan dari TNI itu kelihatannya dia ingin membangun supaya semua kabupaten kota itu bisa terjangkau secara utuh
dalam artian mengamankan kabupaten kota itu secepatnya sebelum terjadi sesuatu. Jadi aspek pencegahan ini mungkin akan dijalankan dengan baik. Ya, saya melihat seperti itu. Ada ingin supaya kita semua wilayah itu tetap bisa dipertahankan secara utuh dan terlindungi oleh TNI. Dalam acara ini juga ada acara pemberian penghargaan dan juga kepada, kalau tidak salah ada 10 orang. Ya, dan itu diberikan penghargaan kepada Bapak Yunus Sospia sebagai jenderal penuh yang diterima anaknya. Yang kedua, Pak Ali Sadikin juga diterima anaknya, dan yang lain-lainnya termasuk Pak Glenn Khairupan juga ditingkatkan dan lain-lain. Ada yang jenderal penuh, ada yang letnan jenderal, ada juga yang mayor jenderal. Dan pemberian ini menurut saya sangat menyentuh hati. Kenapa? Bapak Presiden itu bisa merasakan bagaimana orang-orang yang berjuang pada masa dia masih aktif, menyerahkan, mempertarungkan nyawanya, ya, dengan segala macam operasi-operasi yang dijalankan, tetapi sampai akhirnya ternyata mereka setia sampai akhir masa jabatannya dan berprestasi. Ya, jadi yang diberikan itu orang-orang yang berprestasi. Itu membuktikan bahwa Bapak Presiden sangat menghargai, ya, jasa-jasa dari orang-orang yang telah berjuang atau berada dalam mempertahankan negara ini. Ya, itu sangat menyentuh hati sebetulnya. Saya hadir di sana dan saya lihat, wah, luar biasa. Tidak pernah terjadi nih. Tidak pernah terjadi. Ya, dan itu harus hormat bahwa Bapak Presiden memahami bahwa tidak ada generasi penerus kalau tidak ada generasi sebelumnya. Jadi saya tidak menggunakan generasi tua, generasi enggak. Saya tidak suka generasi tua, generasi muda. Saya lebih suka generasi penerus dan karena adanya generasi sebelumnya. Ya, itu. Jadi kita hormatlah terhadap hal itu. Jadi hal ini pada acara tersebut juga dalam pemberian gelar dan kenaikan pangkat, ya, juga sempat diselamatkan jenderal penuh kepada Bapak Letnan Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Ya, saya sempat pernah bertemu di Pekalongan dulu. Beliau ini cool, ya, tapi saya lihat, ya, kepantasan Pak Prabowo melihatnya mungkin secara profesionalitasnya, integritasnya, dan juga dari dari lulus di akademi militer, dia selalu berpindah-pindah di berbagai kesatuan dan lain-lain, dan ternyata sampai kepada wakil kepala staf angkatan darat, dia tidak pernah cedera. Ya, bahkan selalu beliau itu cool, ya, sangat sangat tenang. Ya, jadi kalau pendapat saya, Bapak Letnan Jenderal Tandio Budi Revita itu dinaikkan menjadi jenderal penuh dengan jabatan Wakil Panglima TNI, itu karena Presiden melihat bahwa prestasi-prestasi, profesionalitas dan lain-lain itu ada sama Pak Jenderal Tandio. Di samping itu tentu ada pertanyaan dari luar, kenapa ini? Bagaimana nanti ada panglima, ya, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Hal yang perlu dikhawatirkan bahwa akan ini mereka enggak cemburu sana. Enggak. Sudah ada yang namanya
kalau di dalam Sabta Marga Sumpah Prajurit 8 wajib TNI itu sudah ada. Setiap perintah tidak boleh dibantah. Beda di sipil. Kalau bosnya ngomong di atas, digunting, guntingannya sampai ke bawah, digunting terus itu, digergaji. Rapat ngangguk-ngangguk kalau di sipil, ngangguk-ngangguk, nanti ke bawah, itu ngomong aja, itu digunting. Tapi kalau di TNI, nggak bakalan terjadi. Ada indikasi aja, intelijen tahu, atau inspektur jenderal tahu, itu langsung dipanggil. Nggak bisa. Namanya kesetiaan dan selalu mematuhi perintah atasan dan tidak menyerah. Ini luar biasa. Iya kan? Jadi tidak akan terjadi kekhawatiran Pak Tindi kan sama-sama aja. Enggak. Sudah jelas pembagian kerjanya. Ya, pembagian kerja. Pengerahan pasukan sesuai dengan Undang-Undang 34 2004 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2025. Pengerahan pasukan tetap saja bahwa kalau ada pengerahan pasukan oleh Panglima harus persetujuan Presiden dan Presiden harus lapor ke DPR. Ya, kalau DPR tidak setuju ya ditarik kembali. Tapi kalau Presiden DPR setuju ya tetap digempur itu. Ya. Itu konsekuensi daripada pemekaran struktur militer di TNI itu harus tambah personil. Ya, tambah personil. Ya, tergantung dari perencanaan daripada Panglima TNI yang disetujui oleh Bapak Presiden. Sebab Panglima tertinggi TNI itu adalah Bapak Presiden. Ya. Jadi tergantung perencanaan di dalam. Kita sipil atau walaupun saya lama sudah kurang lebih saya 40 tahun ya bergelut di ABRI dan TNI, tapi saya itu tidak merasa hebat sekali. Setiap kadang-kadang kalau menjadi pengamat militer tidak usah lebih hebat daripada militernya. Ya. Bahkan ada pengalaman militer yang tidak pernah ngerti militer. Jadi repot di media medsos itu kadang-kadang saya bilang ini mau jualan atau gimana sih? Jadi seorang pengamat militer, pengamat intelijen atau pengamat apapun, dia harus betul-betul lama, minimum 20 tahun di dalam baru dia bisa mengamati secara ini. Karena kalau sambil lalu membaca buku mengamati jual jamu. Ya, jual jamu aja. Jadi medsos dikotori. Pemekaran acara di Batu Jajar ini betul-betul terlihat sekali. Sangat membanggakan, salut. Bahkan terasa di dada bahwa kita ini sebetulnya negara besar. Dari melihat itu aja kita merasa negara besar. Dan tidak hanya negara besar, kita adalah negara kuat. Saya terus terang, saya harus sampaikan terima kasih Bapak Prabowo yang sekarang presiden, yang telah membangun TNI mulai dari Menteri Pertahanan sampai dengan jadi presiden, membangun ini dan meyakinkan kepada kita, terutama saya yakin bahwa kita ke depan ini memiliki harga diri terhadap bangsa ini. Bukan bangsa yang harus diinjak-injak terus. Kita punya harga diri dan kita siap untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi menurut saya harus hormat sama Bapak Presiden. Nah, dia pidato itu menyatakan bahwa kita tidak suka perang, tapi kalau ada sesuatu ya kita harus selesaikan dengan cara-cara yang baik. Dan ini pernyataan yang tidak sekedar pernyataan. Bapak Presiden memberikan pernyataan seperti bahwa kita bangsa berdaulat dan kita tidak boleh diinjak-injak. Konkretnya bahwa aspek penunjang prajurit profesional itu sudah siap. Peralatan juga telah dibangun sedemikian rupa dan patut kita banggakan dengan segala macam mulai dari darat, laut dan udara. Para penerbang kita itu luar biasa. Ya, jadi jangan lagi nganggap
kalau rakyat Indonesia, kita mohonkanlah supaya jangan suka rendahkan TNI. Saya minta teman-teman yang barangkali mencari beras saja tidak mampu, jangan rendahkan TNI. Jangan. Ya, kalau ada salah di TNI, satu orang sudah ada sistem untuk menertibkannya, untuk menghukumnya. Kalau dia salah masih aktif, ditangkap dengan polisi militer. Kemudian dia diadili dengan auditor militer, dihakimi oleh hakim militer. Jadi sudah ada. Tidak ada seorang personil militer yang tidak terjangkau dengan hukum militer. Itu pahami. Kalau ada negara kita, hukum-hukum bisa dimainkan sana-sini, tidak ada dalam militer itu. Tidak ada di TNI. Tidak ada. Saya bilang tidak ada di TNI yang bisa mempermainkan hukum. Ya, bahwa ada kita lihat setiap hari itu orang mempermainkan hukum, itulah yang akan dihadapi TNI. Saya akan ulangi, itulah yang akan dihadapi TNI yang mempermainkan garis-garis kebijakan Bapak Presiden ke bawah untuk menertibkan bangsa ini supaya kita lebih maju. Dan kalau masih ada orang-orang seperti itu, itulah sebabnya TNI harus lebih kuat untuk melihat hal-hal itu. Ya, jadi sekali lagi gelar. Jadi gelar pasukan operasional dan kehormatan militer itu adalah bukan hanya sekedar gelar defile atau apa, tapi di dalamnya itu ada makna yang ada tujuan yang sangat mulia, bahwa kita sedang menyatakan kami bangsa yang kuat dan tidak bisa diinjak-injak. Ya, militer telah diperkuat, militer telah dimekarkan secara struktural di berbagai daerah yang sudah siap untuk menangani ancaman dalam bentuk apapun. Sudah siap. Jadi rakyat percayakan hal ini. Ya, mohonlah supaya rakyat percaya sebab bangsa kita masih berlanjut kalau militer kita kuat dan juga bersatu.